Perkenalkan, nama saya Angela Mustikawati, NPM 18220015. Di sini saya mendapat tugas dari Bu Umi selaku pengampu mata kuliah Asia Barat Daya dengan judul Hubungan Antara Kawasan Timur Tengah dengan Indonesia. Latar belakang dari hubungan antara kawasan Timur Tengah dengan Indonesia. Setiap pemerintahan dalam suatu negara tidak pernah terlepas dari adanya hubungan dengan negara lain. Hal tersebut dapat dilihat melalui politik luar negeri suatu negara yang senantiasa sesuai dengan kepentingannya. Oleh sebab itu, ada negara yang berada dalam kecakupannya, maka politik luar negeri ditunjukkan untuk memperoleh barang dari negara lain yang diperlukan untuk memajukan kemakmuran rakyatnya. Ada masanya suatu negara menjaga keselamatannya dengan cara menjalankan politik isolasionisme atau biasa disebut memisahkan diri. Ada juga yang menjamin keselamatan negaranya dengan cara mengadakan aliansi dengan negara sahabat. Pada era modern ini, politik luar negeri banyak dijalankan dengan bekerja sama dengan negara-negara yang banyak dianggap lebih maju, sehingga kerjasama yang dijamin pun dapat membawa pengaruh yang baik bagi negaranya. Yang selanjutnya, bagaimana dengan pengaruh hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah? Pasca mendapatkan pengaruh kemerdekaan dan kedaulatan dari negara-negara Arab, bangsa Indonesia ini mulai membentuk suatu perwakilan resmi dengan negara-negara Arab. Oleh sebab itu, banyak dukungan berupa material maupun moral dari negara-negara Arab yang banyak membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan bangsa Indonesia bagi dunia internasional. Dunia internasional ini mulai banyak mempengaruhi perhatian bagi kalangan masyarakat. Hal ini banyak menandakan bahwa dunia Arab memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Pada masa itu, hubungan antara bangsa Indonesia dan negara-negara Arab semakin erat terjalin. Mengapa? Alasannya karena para pemimpin negara mulai sering mengadakan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti hubungan diplomatik yang sudah terwujud sebelumnya. Sehingga dari pertemuan tersebut banyak lahirlah sebuah gagasan yang diungkapkan secara langsung oleh Soekarno dan para pemimpin negara-negara Arab untuk kepentingan bersama. Dari berbagai gagasan tersebut, lahirlah sebuah pendiri bangsa Indonesia, yaitu Soekarno, yang memiliki sebuah gagasan yang selalu ingin beliau perjuangkan. Gagasan tersebut diantaranya yaitu ingin menghapuskan penjajahan di seluruh dunia, termasuknya di Indonesia. Sehingga pada periode tahun 1947 sampai 1961 ini, keadaan Mesir dan Indonesia sama-sama mengalami situasi yang kurang kondusif di dalam negerinya. Banyak sekali pergolakan yang terjadi di Indonesia pada masa itu, seperti agresi Belanda, pemberontakan Madiun,
pergerakan DI atau PII, dan masih banyak lagi. Sedangkan pergolakan yang terjadi di Mesir antara lain terjadinya sebuah perang dengan Israel yang akibatnya memisahkan Suriah dari Republik Persatuan Arab atau yang biasa disebut RPA. Konflik ini antara pemerintahan Kairo dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Secara tidak langsung, pergolakan tersebut menjadi ujian yang sangat berat bagi kedua negaranya. Sehingga pada akhirnya pergolakan tersebut meningkatkan rasa solidaritas antar kedua negaranya, yaitu contohnya antara konfrontasi Indonesia dengan Belanda yang pada saat itu mengenai status Irian Barat. Mesir secara jelas mendukung bangsa Indonesia, sehingga keadaan ini menjadi hubungan kedua negara tersebut menjadi semakin kuat, sehingga saling menopang permasalahan yang banyak dihadapi. Kemudian dengan persetujuan dari negara-negara sahabat termasuk Soekarno yang membentuk gerakan-gerakan dalam rangka memperjuangkan gagasan tersebut. Salah satunya yang ia perjuangkan biasa dikenal dengan gerakan non-blok. Apa gerakan non-blok itu? Gerakan non-blok sendiri merupakan gerakan yang didirikan untuk menandingi gerakan blok barat maupun blok timur yang kala itu sedang mengalami perseteruan. Nah, selain itu, perjuangan dari bangsa Asia Afrika dari Soekarno ini menginginkan agar Indonesia lebih dikenal dunia internasional sebagai negara yang baru berdiri dan juga membutuhkan pengakuan bagi negara-negara dunia. Bersama dengan negara-negara sahabat, terutama negara-negara Arab, khususnya bangsa Mesir, Soekarno mengadakan sebuah konferensi yang diikuti oleh negara-negara Asia Afrika yang kemudian mengalami masa yang belum stabil pasca kemerdekaan Soekarno yang memiliki semangat tinggi untuk mengadakan konferensi tersebut, sehingga gagasan Soekarno ini membawa banyak sekali dampak bagi negara-negara di seluruh dunia. Bagaimana dengan pelaksanaan konferensi Asia Afrika? Dalam pelaksanaan tersebut dinilai cukup berhasil. Mengapa? Karena banyak sekali dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara peserta yang berjumlah sekitar 30 negara yang baru saja merdeka. Dan 68 konferensi tersebut bagi para peserta berupaya untuk menyatukan sikap untuk menghadapi ketegangan dunia internasional pada masa itu. Sehingga pada saat Olimpiade pada tahun 1950-an, negara Arab dan Asia ini sangat dipersulit komisi Olimpiadenya, karena hal ini terjadi tidak hanya bagi negara Arab saja, tetapi negara Arab ini dianggap membela Palestina dalam konferensi Israel dengan Palestina. Oleh sebab itu, Soekarno yang ikut turun tangan dalam hal tersebut dalam membela negara Arab ini tidak mengeluarkan visa bagi delegasi Israel yang ada di Indonesia,
sehingga tindakan Soekarno ini memicu kemarahan pada masa Olimpiade pada saat Asia Games Indonesia, sehingga Indonesia ini tidak diikut sertakan. Nah, oleh sebab itu, pada saat itu Indonesia dianggap sebagai negara Arab, dan negara Arab ini dianggap sebagai partner yang bisa menginspirasi bagi banyak orang. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi terhadap perjalanan hubungan antara Indonesia dengan kawasan Asia Timur itu, dalam perjalanan hubungan diplomasinya yang dijamin, Indonesia ini terus berkembang hingga meluas. Negara-negara Arab ini seperti Arab Saudi, Yordania, Irak, Mesir, dan lain-lainnya ini sangat sekali mendukung kepada Indonesia untuk memberi pengakuan atas kedaulatan, sehingga permasalahan Indonesia sampai ke sidang keamanan, terutama pada sidang PBB, dapat terselesaikan. Bahkan banyak sekali bantuan, terutama dari organisasi yang sangat kuat seperti Liga Arab, yang ikut mendukung usaha melawan hambatan yang berkaitan dengan pihak barat, terutama bagi bangsa Belanda. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.